Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum sa'idu fid dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arba'ati asya, bi'adlil umara, bi'ilmil ulama, bisakhawatil aghniya, wa bidu'ail fuqara. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib berwasiat untuk pribadi serta seluruh sidang Jum'ah rahimakumullah untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah dengan sebenar-benarnya sesuai kemampuan maksimal yang bisa kita lakukan. Karena kemuliaan di dunia dan di akhirat, kemuliaan pribadi, keluarga, bangsa dan masyarakat hanya bisa kita raih dan kita dapatkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan kehadrat Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang mendapatkan karomah, orang-orang yang memiliki karomah, orang-orang yang meraih kemuliaan di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu pada setiap Jumat khatib berwasiat untuk pribadi dan seluruh jamaahnya untuk bertakwa kepada Allah dalam rangka repres ketakwaan yang kita miliki. Semoga diingatkan takwa ini, kita semakin ingat dan semakin kuat untuk bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.
Hadirin sidang Jumat, kita semua tahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrasi dari Makkah ke Yasrib yang sekarang berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah diterima dengan baik oleh sahabat-sahabat Ansor ataupun umat lain yang tidak seagama dan tidak sekeyakinan, yang berkonsekuensi Nabi bukan hanya jadi pemimpin umat Islam untuk ngurus masalah-masalah agama Islam, tetapi Nabi pun didaulat sebagai pemimpin masyarakat. Beliau adalah paket kiriman Allah untuk memimpin agama dan sekaligus memimpin negara. Interpretasi para alim ulama terhadap fenomena ini sedikitnya ada 3. Pertama, paradigma integralistik, penyatuan agama dan negara. Karena Nabi sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara di Madinah, dan spirit itu sampai sekarang masih diyakini dan oleh sebagian masih diperjuangkan dalam bentuk daulah Islamiyah, dalam bentuk khilafah, dalam bentuk imamah dan bentuk-bentuk lainnya sebagai representasi dari penyatuan agama dari negara dan negara dari agama. Tetapi tidak semua bersepakat dengan konsep ini. Muncul paradigma yang disebut dengan paradigma sekularistik. Syekh Ali Abdul Rajak dalam Al-Islam wa Usulul Hukum menolak penyatuan agama dan negara. Kesimpulan beliau, Nabi Muhammad SAW hanya diutus Allah jadi pemimpin agama semata, tidak dicampuri oleh misi-misi lain, misi kenegaraan dan misi politik. Maka paradigma sekularistik ini adalah memisahkan agama dari negara dan negara dari agama, sehingga melahirkan konsep negara yang rabun jauh dari agama dan agama yang rabun jauh dari negara. Inilah yang disebut dengan konsep negara sekuler. Berikan hak Tuhan kepada Tuhan, hak kaisar kepada kaisar. Dualisme paradigma tadi memungkinkan munculnya paradigma ketiga yang disebut paradigma simbiotik. Paradigma simbiotik ini menempatkan agama butuh negara, negara butuh agama. Seperti dalam konsep relasi agama dan negara di Republik tercinta Indonesia, bukan negara agama. Indonesia pun bukan negara sekuler, tetapi negara yang mewajibkan seluruh masyarakatnya beragama dan bertuhan kepada Tuhan yang diyakininya di bawah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ini agama butuh negara, negara butuh agama, saling membutuhkan, sehingga relasi antara agama dan negara di Indonesia tidak terjebak pada sekularistik dan juga tidak pada integralistik. Negara butuh agama karena negara Indonesia bisa membangun negerinya dengan baik kalau masyarakatnya bermoral baik, berperilaku baik. Dan yang bisa menjamin masyarakat bermoral baik dan perilaku baik adalah hanya ajaran agama yang diyakini dan diamalkan. Agama pun butuh negara karena interpretasi dan perilaku yang dilandasi dengan nilai-nilai dan ajaran agama bisa melahirkan berbagai macam ekspresi yang sangat boleh terjadi perbedaan interpretasi yang jika tidak ada yang ngurus memanage bisa terjadi pada tindakan-tindakan yang bersifat destruksi. Gara-gara beda pemahaman tentang Tuhan, gara-gara beda pemahaman tentang kitab suci, gara-gara perbedaan dengan cara-cara ibadah, sangat boleh jadi menjadi penyebab terjadinya pertumpahan darah. Maka di situ dibutuhkan agama, dibutuhkan negara sebagai wasit terhadap ekspresi keberagamaan yang ada. Dan alhamdulillah, atas izin, ridha dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, relasi agama dan negara di Republik tercinta ini begitu harmoni, begitu baik, sehingga kita bisa berharap negeri tercinta ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Untuk mencapai ke tingkat itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kehancuran suatu negeri bukan karena musibah alam, kerusakan suatu negara tidak disebabkan karena kelaparan, binasanya suatu negeri tidak disebabkan karena ada musibah dan adanya
kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh yang lainnya. Tetapi Al-Quran menyebut, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Ketika Allah bermaksud menghancurkan suatu negeri, maka Allah akan mengutusnya kepada negeri tersebut kaum mutrafin. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menyebutkan, yang disebut kaum mutrafin itu adalah dua kelompok manusia. Pertama, al-mulukul jair, pemimpin-pemimpin yang zalim. Karena pemimpin bagi suatu negeri laksana mesin pada sebuah kendaraan. Kalau mesin rusak, maka kendaraan tidak mungkin jalan, maka tidak mungkin penumpang sampai ke tujuan. Untuk memperbaiki negeri, mesti muncul pemimpin-pemimpin yang adil dengan kompensasi yang sangat jelas. Jika pemimpin adil, menjadi hamba Allah yang pertama masuk surga Allah. Tetapi jika pemimpin tidak adil, maka dia menjadi orang pertama yang ditenggelamkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pepatah mengatakan, a wickedness may bring year of sorrow. Kejahatan seorang pemimpin bisa jutaan manusia tenggelam dalam derita dan untaian air mata untuk selama-lamanya. Penting-pentingnya pemimpin. Kita punya ajaran dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih baik punya pemimpin zalim daripada tidak punya pemimpin sama sekali. Kebutuhan terhadap pemimpin yang adil, laksana daun yang mengering, yang merindukan siraman hujan dari langit pemberian Allah. Begitulah negeri tercinta kita, sangat merindukan, mendambakan dan mengharapkan munculnya pemimpin-pemimpin yang adil. Karena hanya dengan pemimpin yang adil, era keemasan kepemimpinan Rasulullah di Madinah akan terjadi dan terbukti serta kita rasakan. Yang kedua, penyebab hancurnya suatu negeri yang disebut dengan kaum mutrafin adalah al-aghniya'ul fajir, orang-orang kaya yang tidak berderma, orang-orang berduit yang sangat pelit, para agniya yang tidak mau berbagi kepada sesama, orang-orang kaya yang tidak cinta kepada du'afa. Dan mereka adalah penyebab kerusakan suatu negeri. Karena ketika yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, gap sosial akan semakin menganga. Jurang pakir miskin dengan si kaya demikian luasnya, maka celah-celah kerusakan begitu nampak. Sehingga leluhur orang Sunda sering berpesan, negeri yang baik adalah mewujudkan sebuah negeri lembur makmur, kota bagja, sepi paling, towong rampok, rea ketan, rea keton. Ketika yang miskin semakin miskin, kadal fakru ayakuna kufro, hati-hati dengan kefakiran. Fakir bisa menenggelamkan ke dalam jurang kekufuran. Munculnya berbagai tindakan kriminal, pencurian, penganiayaan, perampokan dan kejahatan-kejahatan lainnya, sampai menjual diri bagi perempuan-perempuan yang serba kekurangan, termasuk kurang iman dan tauhid kepada Allah. Terjadi kemunkaran karena sebab kemiskinan. Maka dulu luhur-luhur kita orang Sunda berhimpun dalam sebuah wadah yang disebut paguyuban Pasundan. Yang diperangi adalah dua musuh utama, merangan bodoh jeung merangan kokoro. Miskin bisa menyebabkan kebodohan, kebodohan bisa menyebabkan kemiskinan. Inilah musuh utama dan pertama kita. Musuh kita bukan yang berbeda partai, musuh kita bukan yang berbeda organisasi, musuh kita bukan yang berbeda pilihan presiden, tapi musuh kita bersama adalah kefakiran dan kemiskinan yang harus dipikirkan oleh bersama dan ditanggungjawab oleh kita semua. Selama kemiskinan, kefakiran masih hinggap dalam hidup dan kehidupan kita, maka berbagai ancaman ketidaknyamanan akan senantiasa ada. Pantas Syekh Sunan Gunung Jati berpesan, ingsun titip tajuk lan pakir miskin. Aku menitipkan kepada kalian tajuk masjid sebagai simbol keimanan. Ulah dugi ka jauh ka bedug anggang kadulag. Lan pakir miskin dan pakis miskin tidak boleh dibiarkan. Meskipun secara konstitusional fakir miskin dipelihara oleh negara, tetapi memelihara mereka merupakan kewajiban kita semua insan beragama. Bukankah Allah menegaskan dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapa para pendusta agama? Mereka adalah yang menghardik kaum fakir, mengusir kaum miskin, dan tidak pernah menyayangi dan menyantuni anak-anak yatim dan duafa. Lihatlah saudara-saudara kita, kalau kita membuka
Mata kita kemanapun kita melihat, masih melihat saudara-saudara kita yang hidupnya di rumah-rumah gerobak, mereka yang tertidur beralaskan koran, beratapkan awan. Kita tidak boleh menutup mata lahir dan menutup mata batin kita. Apa yang kita mampu, apa yang kita punya, mestinya kita berikan kepada mereka, kaum fakir, miskin dan duafa. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, sebab hancurnya suatu negara karena tidak sayangnya orang-orang kaya terhadap rakyat duafa. Maka solusinya, kata Nabi, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia, bahagianya suatu negara, lestarinya sebuah negeri karena 4 pilar utama yang mesti kita jaga secara lestari dan sinergi. Pertama, bi'adlil umara. Sebuah negeri akan lestari selama munculnya pemimpin-pemimpin adil. Maka di tengah pesta demokrasi yang akan kita lalui bersama, dan bukan pertama kali, sudah berulang puluhan kali, sehingga kita punya banyak pengalaman untuk dijadikan sebagai referensi menentukan pilihan, menjatuhkan tanggung jawab kita sebagai hak sebuah bangsa memilih pemimpinnya. Utamakan mereka yang kita yakini akan muncul sebagai pemimpin adil. Yang kedua, bi'ilmil ulama, ilmunya para alim ulama. Arab Mekah, Arab Jahiliyah berubah menjadi Arab Islamiyah. Arab biadab berubah menjadi Arab beradab, yang disempurnakan dengan memimpin Madinah Al-Munawwarah Rasulullah SAW. Kunci utamanya karena beliau fatonah, orang yang pintar. Beliau adalah berilmu, yang mampu memikirkan apa yang orang tidak pikirkan. Dan wahyu yang diterima oleh baginda Nabi adalah surah Al-Alaq, yang intinya perintah membaca dengan domir mustatir. Iqra, Iqra, bacalah, bacalah. Apa yang dibaca? Tidak disebutkan objek bacanya. Para alim ulama menyebutkan, para mufassir memahaminya, ada 2 ayat yang mesti dibaca. Ayat-ayat kauliyah Al-Quranul Karim yang 30 juz, 114 surat, yang diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Jika kita ingin mampu melihat di balik gelapnya peradaban, maka bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Selain ayat-ayat kauliyah, juga ayat-ayat kauniyah, yaitu kitab kehidupan. Bukankah ketika laut dibaca akan lahir ilmu oceanografi? Bukankah ketika bintang dibaca akan lahir ilmu astronomi? Bukankah ketika masyarakat dibaca akan lahir ilmu sosiologi? Bukankah ketika jiwa manusia dibaca akan lahir ilmu psikologi? Semakin luas dan semakin hebat kita membaca, maka kita semakin menemukan titik terang dan bisa memudahkan yang tadinya susah. Tapi jika lemah membaca, tidak kuat ilmu pengetahuan, maka yang mudah pun akan dianggap susah dan tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Maka fatonah dan membaca menjadi syarat utama dan pertama untuk membangun negeri yang bersinergi dengan pilar lainnya. Yang ketiga, bisa khawatil agniya, dermawannya para agniya. Kalau kita baca data, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin begitu menganga dan sangat terasa. Di tengah-tengah antrian anak-anak muda kita mencari kesempatan kerja, lapangan kerja, dan untuk memunculkan produktivitas kerja, tertutup semua pintunya. Tetapi ada 1-2 orang konglomerat yang bisa memiliki kekuasaan begitu kuat dan begitu luas. Jika ini terus dibiarkan, maka percayalah, yang kaya tidak akan menikmati aset kekayaannya, karena akan diganggu orang-orang miskin karena perut dan kelaparannya. Maka solusi terbaik sebelum terjadi konflik antara kaya dan miskin, yang secara sosiologi sudah terbukti dalam teori-teori sosial, saya menghimbau, wahai orang-orang kaya, wahai para agnia, wahai para konglomerat, berbagilah kepada sesama. Dengan konsep Islam, zakat, infak, dan sodakoh, ketika itu sudah terdistribusi dengan baik, maka yang kaya akan menikmati kekayaannya dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Orang miskin akan berterima kasih dan melindungi serta berkontribusi untuk menambah kekayaan secara materi ataupun secara imateri. Yang ketiga, yang keempat, bidu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir.
jika kita bukan pemimpin, jika kita bukan termasuk orang yang berilmu, jika kita tidak termasuk bukan orang yang berharta, maka jadilah orang-orang fakir yang menggunakan ketajaman doanya untuk kemakmuran, kesejahteraan dan keberkahan negeri yang kita cintai. Tetapi fakir tidak hanya dimaknai kepada mereka yang tidak punya harta kekayaan, tidak punya pangkat dan jabatan, dan tidak punya harta kekayaan serta kefakiran-kefakiran lainnya. Tetapi fakir itu makna spiritualnya adalah fakirun li rabbih, hamba-hamba yang senantiasa merasa butuh kepada Allah. Bukankah Nabi Sulaiman alaihi salam kaya tetapi fakir kepada Allah? Bukankah Nabi Yusuf alaihi salam tampan dan juga penguasa tetapi fakirun li rabbi, fakir kepada Allah? Bukankah Rasulullah SAW pemimpin di atas pemimpin-pemimpin yang lain, pemimpin para nabi wal mursalin, penutup nabi wal mursalin, tetapi beliau fakirun li rabbi, fakir senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang hatinya merasa butuh kepada Allah, siapapun dia, apapun profesinya, apapun status sosialnya, kalau dia mampu menjatuhkan air mata ketika bersujud di dalam tahajudnya, menunjukkan dia orang yang butuh kepada Allah, maka doa-doa inilah sebagai cara dan ciri turunnya berkah Allah pada suatu negeri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman, keyakinan dan takwa kita kepadanya, sehingga negeri ini diselamatkan Allah dari laknah dan diturunkan berkah dengan munculnya pemimpin-pemimpin adil, dengan lahirnya para ilmuwan yang masih menjaga muruah keilmuannya, para agnia yang bisa berbagi kepada sesama, dan kita semua dijadikan Allah hamba-hamba yang fakir kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum sa'idu ila jannatin na'im. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allah